Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Yang saya sayangi semua kawan-kawan, mahasiswa-mahasiswi, segenap sivitas akademika dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kita mencoba memberikan semacam motivasi begitu ya, tentang kemampuan intrapersonal yang diperlukan oleh kita semua, terutama kepada diri saya tentunya, yang senantiasa mencoba mengupayakan penerapan dari ekonomi, keuangan, perbankan, asuransi ya, syariah tentunya. Apa yang kita perlukan di dalam mengembangkan intrapersonal kita? Mungkin saya akan coba menyampaikan sedikit hubungan antara intrapersonal dan interpersonal. Nah, ini kalau kita bicara intra itu artinya ke dalam gitu ya. Kalau inter itu seperti internasional begitu, maka kita keluar. Jadi yang global itu keluar begitu, yang intra itu menginternal begitulah kira-kira ya. Nah, kita tahu bahwa kita berbuat baik sebaik-baik yang kita mampu pun, maka kita harus kemudian bertawakal kepada Allah. Sebagaimana kalau kita mau melakukan perjalanan, kita selalu ucapkan Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahil azim. Jadi ketika kita berjalan keluar, maka kita serahkan semua kepada Allah. Kita bertawakal kepada Allah. Ketika kita melakukan upaya-upaya implementasi dalam penerapan ekonomi, keuangan, perbankan, asuransi syariah, maka kita biarkanlah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang soleh-solehah menilai apa yang kita upayakan. Kita tidak bisa mengkontrol apa-apa yang pihak lain di luar kita itu mengkritik ya, memuji bahkan, atau bahkan mohon maaf gitu, mungkin memberikan kita yang lebih daripada sekedar kritik, bahkan fitnah begitu ya mungkin ya. Kalau kita lihat nih misalnya di dalam salah satu tokoh Muhammadiyah tentunya, yaitu almarhum Buya Hamka misalnya. Ketika dia mencoba melindungi warga-warga Muhammadiyah dari invasi Jepang pada saat itu, justru dari kalangan Muhammadiyah sendiri ada kritik, bahkan fitnah yang mengatakan bahwa almarhum Buya Hamka berkolaborasi dengan Jepang ya, pihak yang menjadi penindas bangsa Indonesia saat itu. Padahal bukan begitu kejadiannya. Almarhum Buya Hamka kemudian membiarkanlah bagaimana Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang soleh-solehah melihat itu semua. Dan tentu kita tahu pada akhirnya kita semua mengambil ibrah dari Buya Hamka ya, terhadap kemampuan intrapersonal dia. Kalau kemampuan interpersonal sudah tidak diragukan lagi, tapi kenyataannya masih ada orang-orang yang kemudian mengkritik bahkan memfitnah. Nah, maka intrapersonal kitalah yang membuat kita mampu mengejawantahkan apa-apa yang kita doakan, kita panjatkan kepada Allah. Seperti contohnya tadi, Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil azim. Maka kita tidak bisa kontrol kritik orang-orang, kita tidak bisa benar-benar kontrol kemampuan interpersonal kita, apakah bisa mempengaruhi orang secara baik atau bahkan mungkin jadi buruk. Maka kemudian kita harus mengandalkan kemampuan intrapersonal kita untuk senantiasa melakukan muhasabah. Nah, ini penting. Bahkan ketika kita mengalami musibah sekalipun. Kalau kita terima kritik yang negatif, apalagi fitnah, itu musibah ya buat kita ya. Tapi
itu bisa menjadi hikmah ketika kita bermuhasabah. Maka orang-orang yang bisa membalik musibah menjadi hikmah itu adalah orang-orang yang mampu melakukan muhasabah. Di muhasabah inilah kemampuan intrapersonal skill kita itu dibutuhkan. Kemampuan untuk, saya tidak mengatakan give up begitu ya. Kalau give up itu bahasanya menyerah gitu. Tapi saya mengatakan kemampuan untuk give in. Terutama give in to Allah Subhanahu wa taala. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa-apa yang sudah kita upayakan secara baik. Itulah yang menjadi utama dalam kemampuan intrapersonal skill kita. Dan ini sangat dibutuhkan oleh seorang pejuang atau mujahid, mujahidah, ekonomi, keuangan, perbankan, asuransi syariah. Karena kalau saya boleh mengambil ibrah dari perjalanan saya sendiri yang sudah lebih dari 20 tahun ya, bersama-sama dengan yang lain-lain tentu saja, tidak sendirian mengupayakan ini semua. Kalau ditanya apakah benar perjalanan dari ekonomi, keuangan, perbankan, asuransi syariah itu sesuai dengan apa yang dulu saya cita-citakan gitu ya. Kita bicara idealisme nih. Tentu ada hal-hal yang menyimpang ya. Karena ini tidak sesuatu yang diusahakan sendirian. Ini adalah sesuatu yang diusahakan kolektif kolegial. Lagi-lagi kemampuan intrapersonal skill dibutuhkan untuk kemudian senantiasa membuat kemampuan interpersonal skill kita itu lebih baik lagi. Jadi nggak perlu kecewa begitu ya dengan intrapersonal skill yang oke. Kita nggak kecewa, kita nggak putus asa, kita tidak patah arang begitu ya. Kita tidak kehilangan harapan bahwa suatu saat tentu pada waktu, tempat, dan orang-orang tertentu itu akan membuat kita meraih sesuatu yang indah pada waktunya. Sementara kalau belum sampai kepada tempat atau waktu itu, yang kita berlakukan adalah senantiasa mengandalkan intrapersonal skill kita ya. Untuk kemudian ya bersabarlah. Kalau 20 tahun lebih bersabar belum mencapai satu idealisme yang mumpuni gitu di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, asuransi syariah, apa salahnya ya? Apa susahnya kita menunggu untuk 20 tahun lagi? Walaupun tentu saja usia kita berbatas, tapi itu adalah rahasia Allah ya, kita tidak tahu. Jadi yang kita bisa upayakan adalah senantiasa hidup dalam masa yang sekarang dan melakukan yang terbaik sekarang. Jangan menunggu ketika nanti kalau sudah lebih leluasa, lebih pintar, lebih kaya dan lain-lain baru melakukan kebaikan. Tidak, kita lakukan semua itu sekarang, karena sekarang inilah yang bisa kita kontrol dengan intrapersonal skill kita. Dan itu akan membuat interpersonal skill kita lebih baik dalam menyampaikan segala sesuatunya. Ingat ada kaidah ya dalam ekonomi, keuangan, perbankan, asuransi syariah, kaidah yang selalu kita dengung-dengungkan, yaitu ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Kalau belum bisa melakukan seluruh kebaikan, jangan tinggalkan seluruh kebaikan. Kalau belum bisa seluruhnya ideal syariahnya, jangan tidak bersyariah gitu ya. Kalau tidak syariah nanti malah jadi syariah gitu. Jadi hidupnya malah penuh dengan penyesalan begitu ya. Yang penting kita ingat bahwa Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, syariat itu Allah ciptakan untuk umat manusia pada zaman-zamannya. Nah, kita nih umat Rasulullah Muhammad SAW, kita diciptakan yang dari syariat Islam gitu ya. Bukan untuk menyulitkan kita, tapi justru untuk memudahkan kita. Nah, jadi kalau kita bilang oh syariat susah ya, enggak, sebenarnya itu karena kita belum mengerti aja gitu.
Tapi semakin kita pelajari, semakin kita coba ejawantahkan dalam kehidupan kita, maka insya Allah dalam banyak hal itu akan memudahkan kita. Dalam banyak hal kita menghadapi situasional di mana interpersonal skill kita mentok, maka kita kembali mengandalkan intrapersonal skill kita, yaitu kemampuan bermuhasabah senantiasa dalam kondisi apapun. Barang siapa bisa bermuhasabah, kemudian akan timbul pemahaman-pemahaman, ya, pengertian-pengertian tentang hikmah di balik semua kejadian. Ini penting dalam intrapersonal skill. Barang siapa bisa mengambil hikmah dalam semua kejadian, maka insya Allah seterpuruk apapun menurut kebanyakan manusia hidupnya, dia akan selalu memperoleh berkah. Ya. Jadi kalau menurut orang lain, dia gagal misalnya. Emang di dunia ada yang gagal? Nggak ada, gitu ya. Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quranul Karim. Nanti silahkan dicari ya, surat dan ayatnya. Bahwa, kata Allah, tidak ada yang sukses di dunia ini. Jadi kalau jadi presiden, menteri, ya, kemudian misalnya, mohon maaf, ketua OJK misalnya, itu bukanlah sebuah parameter keberhasilan di mata Allah. Yang mengatakan Allah sendiri. Kata Allah, keberhasilan itu adalah ketika kaki kanan kamu sudah mulai melangkah masuk melalui pintu surga. Nah, yang bisa menjamin kita mampu melalui pintu surga dengan kaki kanan kita, tentu saja adalah perbuatan-perbuatan kita yang persisten, konsisten, senantiasa hanya untuk mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita selalu ucapkan, lillahi ta'ala. Apa yang kita perbuat semua kullu lillahi ta'ala. Kullu semua adalah untuk lillahi ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu tentu mencapainya dengan 3 hal. Amal jariyah itu kekal. Ya, kita sudah detailnya sebagian besar tahu ya. Apa detail amal jariyah yang kekal bahkan setelah kita meninggal sekalipun. Kemudian distribusi ilmu yang bermanfaat. Distribusi ilmu yang bermanfaat. Nah, ini salah satu contohnya ya yang saya coba sampaikan, yang nanti juga kawan-kawan pengajar sampaikan, itu adalah distribusi ilmu yang bermanfaat. Ketika ilmu itu terus senantiasa dipergunakan oleh orang-orang yang kemudian menjadi menti kita, ataupun trainee kita, ataupun mahasiswa-mahasiswi kita, maka pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Dan yang terakhir adalah anak keturunan kita. Kalau kita bicara anak keturunan bukan berarti harus senantiasa langsung, tapi juga termasuk menti, trainee, dan para mahasiswa-mahasiswi kita. Itu adalah pelanjut kita, gitu ya, pewaris kita yang kemudian terus-menerus melakukan amal jariyah yang sudah kita sampaikan juga, distribusi ilmu yang bermanfaat yang sudah kita sampaikan juga, secara terus-menerus, continue, sampai bahkan jauh melebihi waktu hidup kita di dunia. Maka itu akan menjadi lebih kekal ya pahalanya dari 3 hal tadi dibandingkan masa hidup kita di dunia. Yang terakhir mungkin kepada kawan-kawan yang menghadiri ya event daripada intrapersonal skill ini, saya ingin berpesan bahwa kata-katanya sudah saya sampaikan secara detail di depan. Barang siapa bisa mengambil pelajaran dari semua musibah, semua kejadian, dan mampu bermuhasabah, mampu mengembangkan intrapersonal skill dia, maka dia akan memperoleh hikmah. Dan barang siapa bisa memperoleh hikmah tersebut, maka dia akan hidup dalam kondisi yang berkah ya. Ghafurur Rahim, Allah senantiasa selalu mengampuni dia. Dan tentu saja dalam intrapersonal skill ini selalu diingat bahwa Allah itu mencintai hamba-hambanya yang senantiasa bertobat dan membersihkan kembali dirinya. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah
surah yang kedua ayat 222 Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Esensi daripada orang-orang yang taubat dan membersihkan dirinya itu adalah esensi dari intrapersonal skill. Kita senantiasa muhasabah, artinya kita bertobat. Jangan pernah menjadi orang yang saya benar, kamu salah, tidak. Kalau perlu dalam semua kesalahan yang terjadi di dunia ini, walaupun itu tidak esensinya kesalahan kita akui bahwa ada sebagian kecil dari kesalahan kita, membiarkan itu terjadi misalkan ya. Lalu kita bertobat kepada Allah dan kemudian kita mensucikan diri kita, tentu dengan mengasah kembali intrapersonal skill kita agar interpersonal skill kita baik dan kita akan dicintai Allah. Dan ketika Allah mencintai kita, maka Allah akan kasih tidak hanya dunia tapi akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.